Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau membahas masalah hukum yang mana sekarang terjadi di Indonesia. Hukum telah ditegakkan dengan seenaknya sendiri, tebang pilih. Orang yang mengkritik pemerintah dianggap anti pemerintah dan dianggap musuh oleh pemerintah. Contohnya Habib Rizik. Saya setuju masalah kasus tentang pelanggaran kesehatan dijatuhi hukuman 8 bulan. Tapi saya tidak setuju masalah kasus hoax katanya. Bahwa Habib Rizik ngomong, ditanya pada waktu itu oleh wartawan, bagaimana Bib kabarnya? Oh, baik-baik saja, alhamdulillah sehat. Setelah itu diperiksa kesehatannya, ternyata positif corona pada waktu itu. Itu saja dianggap hoax sudah. Dijatuhi hukuman 4 tahun. Lalu kasasi dipotong 2 tahun, tinggal 2 tahun. Ini hukum apa-apaan ini? Hoax apa? Kan benar itu. Untuk menyenangkan orang. Rasulullah sering juga begitu. Kalau Pak Rasul sedih atau sakit, oh saya enggak sakit, saya enggak sedih. Itu untuk menyenangkan orang, itu sudah biasa itu. Budaya dalam Islam, budayanya para ulama sudah begitu itu. Bahkan akhlak Rasulullah seperti itu. Itu sudah ditahan, tapi hoax yang dimana-mana, yang dilakukan oleh Eko Kun tadi, dilakukan Guntur Romli macam-macam itu, Abu Janda, dibiarkan. Enggak diproses sampai sekarang itu. Padahal sudah dilaporkan. Bahkan bukan hoax saja, rasis dibiarkan kalau mendukung pemerintahan. Ini yang saya tidak setuju. Kata Pak Mahfud MD, pakar hukum dan Ketua MK pada waktu lalu, mengatakan hukum harus ditegakkan sama. Dan hukum sama di hadapan rakyat. Jadi hukum kita sama di hadapan warga negara ini. Nggak ada menteri, nggak ada pejabat, nggak ada ulama, nggak ada Habib, nggak ada biasa, tukang becak macam-macam. Sama di hadapan hukum. Tapi ternyata apa yang terjadi? Diskriminasi yang terjadi sekarang. Hukum bisa disogok, bisa dijual belikan. Oknum penegak hukum bisa disuap, bisa disogok, bisa dijual belikan hukum. Bisa diintervensi. Apa ngomong tok itu? Teori saja ngomong. Semua di hadapan hukum sama. Semua di hadapan hukum sama, warga negara sama. Apanya tidak dilaksanakan, percuma ngomong tok. Sejak dulu ngomong tok. Mulai udah lama, udah baru sama saja. Pak Mahfud pernah ngomong sebelum jadi menteri. Katanya sistem pemerintahan ini sudah seperti lingkaran setan. Malaikat pun yang masuk jadi iblis katanya. Tapi sekarang Pak Mahfud masuk di jajaran di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi. Terus jadi apa Pak Mahfud, saya bang tanya. Mestinya Pak Mahfud bisa memperbaiki. Karena Pak Mahfud ada di dalam pemerintahan. Ayo Pak Mahfud. Anda terkenal jujur, berani. Sampai pernah kantor Bapak MK pada waktu Pak Mahfud jadi ketua MK itu nggak dijaga polisi. Dijaga oleh tentara, saya ingat itu. Karena berseteru dengan kepolisian. Dan setiap Pak Mahfud lapor pada polisi pada waktu belum jadi menteri, tidak ditanggapi. Sampai Pak Mahfud nggak lapor ke Polda DKI atau ke Mabes Polri, lapornya ke Jawa Tengah sampean biar ditanggapi. Masalah pemberian mobil itu saya masih ingat terus Pak Mahfud, jejak digitalnya pun masih ada. Ayo Pak Mahfud tolong perbaiki. Pak Mahfud sekarang mumpung jadi menteri Menko Polhukam. Nanti jangan pensiun mulai ngomong tegas, ngomong ini begitu. Ayo sekarang ngomong yang tegas, perbaiki negeri ini. Karena Bapak ada di pemerintahan. Mana, ayo. Sejak dulu terus-terusan begini. Memang orang bebal kok. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang orang yang sering makan uang haram dan sering berbuat maksiat sulit untuk dinasihati, sulit untuk dikritik, kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.